Mungkin sama-sama ramai, sama-sama meriah, tapi kita berusaha untuk bisa mendapatkan pahala dengan mendekat kepada Allah. Seusai melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian bersama. Bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa memberikan ruang dan tempat bagi yang belum bisa masuk karena ada yang sholat di luar. Kita mau bahas tentang kenapa manusia harus futur, terutama tentang kondisi kita. Karena terkadang untuk bisa stabil grafik naik terus rasanya nggak mungkin. Sehingga kalau sering khatib bilang hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini, saya kira itu hanya teori, walaupun sering disampaikan. Karena kalau orang grafiknya harus cenderung naik datar seperti ini, rasanya tidak mungkin. Kita pasti mengalami sesuatu yang kurang. Mungkin tema ini sudah sering Anda dengar dari berbagai macam kajian yang disampaikan oleh para asatidzah. Tapi kali ini saya mau fokus menyinggung tentang sifat malas. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit malas. Sebelum bahas itu, saya cerita dulu tentang ujian terakhir yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat. Setelah mereka berhasil menaklukkan berbagai macam daerah, kota Mekah ditaklukkan, Taif masuk Islam, satu rombongan, dan satu Taif kemudian masuk Islam. Sebab Taif tidak bisa ditaklukkan dengan perang, tapi mereka kemudian datang sendiri ke Madinah. Kemudian daerah Hunain sudah ditaklukkan, Khaybar ditaklukkan. Terakhir, kaum muslimin menjalani hidup yang sangat nyaman. Mereka sudah tidak lagi berperang karena mereka sudah berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitar Madinah dan kota Mekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngasih ujian kepada mereka. Disuruh untuk berangkat di musim panas pada saat kurma sebentar lagi mau panen tapi belum siap untuk dipanen, sehingga persediaan makanan terbatas dan harus melakukan perjalanan yang jauh selama 1 bulan. Perang apa yang dimaksud? Perang apa yang dimaksud? Perang Tabuk. Tahun berapa? 9 Hijriah. Perang Tabuk yang diselenggarakan, ekspedisi Tabuk yang diselenggarakan di tahun 9 Hijriah, itu ujian besar bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 38. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian ketika diperintahkan infiru fi sabilillah, ayo berangkat fi sabilillah. Dan Nabi SAW ketika perang Tabuk, beliau perintahkan semuanya wajib berangkat. Tidak ada yang dikecualikan, khusus bagi yang uzur saja yang boleh bertahan. Dan nanti kita akan sebutkan ada 5 jenis manusia dalam masalah ini. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian ketika diperintahkan untuk berangkat fi sabilillah itsaqaltum ilal ard, kalian merasa berat untuk tinggal di bumi? Maksudnya mager. Mager itu kalimat dalam Al-Qur'an, itsaqaltum ilal ard. Kalian berat untuk bertahan di bumi. Malas gerak. Sehingga dia disuruh berangkat, dia nggak mau. Dia pengen bertahan saja di Madinah. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian merasa ridha dengan kehidupan dunia dibandingkan untuk mengejar pahala di akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kenikmatan dunia dibandingkan akhirat hanya kenikmatan yang sangat sedikit. Ada 5 jenis manusia yang tidak ikut dalam ekspedisi perang Tabuk. Pertama, orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menggantikan beliau dalam rangka memimpin Madinah. Dan kebiasaan Nabi SAW, kalau beliau berangkat untuk berperang, maka Madinah digantikan oleh sahabat yang ditunjuk oleh beliau. Abdullah bin Umi Maktum pernah ditunjuk, dan pada peristiwa perang Tabuk Nabi SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib.
Sebenarnya Ali merasa keberatan. Aku ingin berangkat. Tapi Nabi SAW memberikan motivasi kepada Ali. Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Tidakkah kamu merasa bahagia ketika posisimu terhadap aku sebagaimana posisi Harun ketika ditinggal Musa? Sehingga beliau ditenangkan oleh Nabi SAW. Kau tidak ikut bukan karena tidak mau ikut, tapi karena harus menjalankan tugas pengganti, yaitu menjaga kepemimpinan kota Madinah. Ini manusia jenis yang pertama. Manusia jenis yang kedua adalah orang yang mereka tidak ikut dalam peristiwa perang Tabuk karena mereka punya uzur. Di antaranya adalah karena sakit, karena sudah tua, karena tidak punya bekal untuk berangkat perang. Dan mereka ini diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daftar, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan yang mau berangkat wajib membawa kendaraan. Sehingga ada yang punya kendaraan sendiri dia bawa, ada yang kendaraannya dipinjemi temannya, ada yang dikasih sahabat yang lain. Sampai ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah SAW lalu menyampaikan keinginannya untuk daftar, tapi sudah tidak ada kendaraan yang bisa mengangkut. Tawallahu wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana. Mereka pulang dalam keadaan nangis, sedih. Kenapa? Mereka tidak punya tunggangan untuk bisa ikut perang. Orang seperti ini diberi uzur oleh Allah. Di antara mereka ada yang bernama Ulbah. Ulbah ini pada posisi ketika dia sedih kenapa nggak bisa ikut berangkat jihad, sampai dia ingin melakukan amal pengganti. Apa amal penggantinya? Beliau berikrar di hadapan Allah, Ya Rabbi, karena aku tidak bisa ikut berangkat bersama dengan pasukan menuju Tabuk, maka sebagai gantinya semua kezaliman manusia siapapun yang pernah diarahkan kepadaku, semua kezaliman siapapun yang pernah disampaikan kepadaku, aku halalkan semuanya. Sehingga beliau sedekah kehormatan, karena tidak ada yang bisa disedekahkan. Ya sudah, seluruh kehormatanku yang mungkin ada orang yang mencaci maki diriku, ada orang yang menghina diriku, aku tidak bisa bersedekah apapun yang bernilai. Maka kehormatanku yang dicaci maki oleh orang lain, aku halalkan. Sedekah apa jamaah? Kehormatan. Dalam arti beliau tidak emosi, tidak balas dendam, tidak nuntut nanti di akhirat, tapi beliau lepaskan semua tanggung jawab itu sehingga tidak dituntut dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, ada orang yang dia tidak punya uzur dan dia mampu tapi tidak berangkat, namun kemudian dia menyusul. Di antara sahabat yang melakukan seperti ini adalah Abu Khaythamah. Abu Khaythamah termasuk di antara sahabat yang berkecukupan. Kemudian pada saat Nabi SAW menyuruh semuanya untuk berangkat perang Tabuk, Abu Khaythamah ini nggak ikut, padahal dia mampu. Sampai akhirnya dia datang ke kebunnya untuk siap panen kurmanya. Kedua istrinya, dia punya 2 istri, sudah menyiapkan tenda di kebunnya, mempersilahkan Abu Khaythamah untuk istirahat. Begitu dia mau masuk ke kebun tersebut, dia teringat, aku berteduh di sini sementara Nabi SAW kepanasan di perjalanan. Demi Allah, aku tidak akan mendekati kalian wahai istriku sebelum aku menyusul Rasulullah SAW. Akhirnya berangkatlah Abu Khaythamah. Beliau tertinggal sehingga menyusul sendirian. Ketika Nabi SAW sedang beristirahat, karena perjalanan ke arah Tabuk itu butuh waktu 1 bulan. Dan biasanya perjalanan di masa silam mereka akan istirahat di jam-jam kritis, terutama di siang hari yang panas. Mereka istirahat, nyari tempat berteduh, kemudian nanti melanjutkan lagi kalau sudah agak teduh, agak sore, lanjut perjalanan, dan demikian seterusnya. Abu Khaythamah dari kejauhan dilihat oleh sahabat. Ya Rasulullah, ada orang sendirian datang mendekat ke kita. Nabi SAW melihat dari kejauhan, lalu beliau mengatakan, Kun Aba Khaythamah. Itu adalah Abu Khaythamah yang dia menyusul kita karena merasa ketinggalan.
Sehingga Abu Khaisamah termasuk di antara sahabat yang mendapatkan keutamaan, posisi yang mulia, karena dia sempat melawan rasa malasnya untuk ikut bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sahabat yang tidak ikut padahal dia berkemampuan dan tidak punya uzur, tapi dia tidak beralasan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Artinya ngaku salah. Seperti siapa? Sahabat yang terkenal, Ka'ab bin Malik. Dalam cerita yang sangat panjang disebutkan oleh An-Nawawi di Riyadhus Shalihin. Kalau Bapak ingin lihat bagaimana cerita kisah tentang pemboikotan Ka'ab bin Malik, Anda bisa cari di Riyadhus Shalihin. Hadisnya panjang sekali. Di antaranya adalah Hilal bin Abi Umayyah. Mereka ini sahabat yang tidak ikut, tidak punya uzur, padahal punya kemampuan, tapi tidak banyak alasan, sehingga dia ngaku salah. Saat Nabi SAW pulang, sahabat ini diboikot oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, orang yang tidak ikut, punya kemampuan, nggak punya uzur, dan mereka banyak alasan. Siapa yang kelima ini? Munafikun. Mereka adalah orang-orang munafik. Yang kelima ini tidak digubris oleh Rasulullah SAW karena manusia yang kelima ini pemalas. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Mereka kalau mendirikan salat sukanya malas-malasan. Dia berat untuk melakukannya dengan sergap, dengan rajin. Mereka mengerjakan salat itu dengan malas-malasan. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan suka berbuat riya sementara mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Baik. Dari peristiwa ini jamaah, kita mendapatkan pelajaran bahwa karakter sahabat itu manusia yang berani menghadapi tantangan. Mereka orang yang rajin, orang yang punya semangat, orang yang serius. Walaupun di hadapannya mungkin dia akan bersinggungan dengan aneka ujian yang besar. Musim panas, perbekalan terbatas, mereka harus berhadapan dengan musuh, tapi mereka tidak takut. Sementara orang munafik, manusia pengecut dan pemalas, itulah yang tinggal di kota Madinah. Muncul pertanyaan, kenapa orang itu malas untuk bergerak? Allah menjelaskan di surat yang sama, surat At-Taubah ayat 46, menjelaskan tentang kenapa orang munafik itu dibuat oleh Allah malas bergerak. Allah mengatakan, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalau memang orang munafik itu serius mau berangkat jihad, la'addu lahu uddatan, seharusnya mereka menyiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah tidak suka dia ikut dalam barisan sahabat. Fathabbatahum, sehingga Allah membuat mereka malas. Allah tidak suka orang munafik ini ikut dalam barisan sahabat, sehingga mereka dibuat oleh Allah malas. Artinya begini jamaah, seseorang ketika dia melakukan perjalanan ibadah kepada Allah, itu seperti melakukan perjalanan jihad. Mungkin ada sebagian di antara kita yang malas untuk ikut. Teman-teman kamu sudah khatam Al-Quran ketika Ramadan, kamu kok baru dapat 5 juz. Teman-teman kamu sudah khatam Al-Quran di tanggal 10 Ramadan, kamu baru dapat 1 juz setelah tanggal 10 Ramadan. Itu ikut qiyamul lail, kenapa kamu kemulan di rumah? Kamu jangan berselimut di dalam rumah. Bisa jadi orang yang malas untuk tergerak hatinya melakukan ibadah. Dia malas ketika Ramadan untuk melakukan ibadah. Mohon untuk disadari, mungkin Allah nggak suka kepada orang ini untuk berada dalam barisan orang-orang yang sedang rajin ibadah. Allah nggak suka sama kamu, sehingga Allah nggak pingin kamu berada dalam barisan orang-orang yang rajin beribadah, yang sana tahajud, yang ini qiyamul lail, yang ini khatam Quran, yang ini serius belajar. Kamu kok malas?
berarti Allah nggak suka sama kamu sehingga kamu tidak bersama dengan barisan orang-orang itu. Dalam barisan artinya dalam kegiatan yang sama walaupun tempatnya beda. Mungkin ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, tapi kegiatannya sama. Yang rajin di bulan Ramadan mereka dalam satu barisan. Ada yang malas, Allah nggak suka sama orang ini sehingga dia tidak dilibatkan dalam barisan orang-orang yang sedang rajin ibadah. Walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum. Allah nggak suka sama dia sehingga dia tidak ada keinginan untuk bangkit melakukan ibadah. Fathabbatahum, sehingga Allah buat dia malas. Wa qila qudu ma'al qa'idin, kamu duduk saja bareng yang lain. Silahkan kamu malas-malasan jadi kaum rebahan, karena dia malas untuk menyemangati dirinya melakukan ibadah. Makanya mohon diwaspadai ya. Kalau ada orang yang hidupnya selalu enak, selalu nyaman, istirahat tidak ada yang ganggu, kemudian dia ketika malas beribadah tapi rizkinya tetap lancar, bukan hal yang normal. Bisa jadi itu terjadi karena Allah nggak suka sama dia ada dalam barisan orang-orang yang rajin ibadah. Berarti kenapa dia malas? Allah tidak suka kepada yang bersangkutan. Kalau sudah sampai pada titik seorang hamba yang tidak disukai oleh Allah, kamu mau berharap apa? Kalau sudah sampai pada titik kita dibenci oleh Allah, kau mau berharap apa? Sebagai orang yang tidak disukai oleh Allah, bagaimana mungkin kau akan mendapatkan rahmatnya di posisi ketika kau dijadikan oleh Allah sebagai orang yang tidak dia sukai untuk berada dalam barisan orang-orang yang taat? Karena itulah dalam Al-Quran Allah banyak sekali mencela sifat malas, dan itu Allah gandingkan dengan sifat munafik. Maka pemalas itu salah satu ciri munafik. Sebab munafik itu malas ibadah, Pak. Sehingga munafik itu kenapa beribadah? Karena masalah ingin cari muka, biar diakui kalau dia bagian dari kaum muslimin, diakui dia bagian dari kaum orang-orang yang beriman. Maka munafik tujuan dia beribadah hanya untuk cari muka. Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka suka riya dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa celaan bagi orang munafik. Pertama di surat An-Nisa ayat 71-72. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awinfiru jami'a." Wahai orang-orang yang beriman, selalu pasang kewaspadaan kalian. Silahkan berangkat dengan cara rombongan atau berangkat dengan cara subatin, dengan keteguhan. Karena dia harus berangkat sendirian, mubarazah, satu lawan satu, yang itu butuh kesabaran yang lebih. Wa inna minkum lamal layubatti'an, dan ada sebagian di antara kalian yang orangnya itu geraknya lambat. Ada sebagian di antara kalian yang dikatakan oleh Allah manusia yang gerakannya lambat. Ini manusia menghambat, sehingga dia diajak untuk bergerak aktif, membela agama, malas. Maka dia tidak ikut jihad. Fa in asabatkum musibatun, kalau kalian sedang mendapatkan kekalahan, qala, mereka mengatakan, qad an'amallahu alayya idlam akum ma'ahum syahida. Allah telah memberikan kenikmatan kepadaku karena aku tidak ikut bareng-bareng dalam rombongan itu. Mungkin kalau aku ikut dalam rombongan itu, aku akan jadi korban sebagaimana kaum muslimin yang ikut dalam rombongan jihad itu. Jadi saat mereka melihat kaum muslimin mengalami kekalahan, mereka bahagia. Alhamdulillah saya nggak ikutan. Coba kalau saya ikutan, mungkin saya akan ikut mati. Siapa yang menjamin kalau kamu ikut berangkat jihad, kau akan pasti mati? Maka jamaah, orang ini disebut oleh Allah Ta'ala orang yang geraknya lambat, karena dia pemalas. Ini celaan pertama yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 71-72. Kemudian
Di surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang karakter orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ilas salati, dan apabila mereka melaksanakan salat, qamu kusala, mereka kerjakan dengan malas-malasan. Dicatat ya, sifat orang munafik yang disebutkan di surat An-Nisa apa tadi? Malas ibadah. Sebab ibadah itu berlawanan dengan kondisi nyantai. Harus ngerjain sholat, harus berpuasa. Perlu ada perjuangan untuk memaksakan diri melakukan hal tertentu. Itulah ibadah. Maka orang munafik karena dia nggak kuat dengan yang seperti itu, mereka terjangkiti penyakit malas. Kalau sholat, Allah katakan, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Mereka kalau sholat itu malas-malasan. Di ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menyebutkan tentang karakter munafik. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Tidak ada yang menghalangi infak mereka ditolak oleh Allah illa annahum kafaru billahi wa birasuli, selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wala ya'tunas salata illa wahum kusala, dan mereka tidak menjalankan salat kecuali dengan cara malas-malasan. Bagaimana contoh salat malas-malasan yang dilakukan oleh orang munafik? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Lihat kayak gitu salat orang munafik, kayak gitu salatnya orang munafik. Beliau ulangi sampai 3 kali. Yajlisu yarqubu syamsa, dia duduk sambil lihat matahari. Kalau sekarang nyantai lihat jam, nanti dulu. Maghrib jam berapa? Jam 6. Baru jam 6 kurang 1/4. Jam 6 kurang 1/4 masih nyantai. Hatta idza gharabat baina qarnai syaitan, sampai ketika matahari berada di 2 tanduk setan menjelang tenggelam. Naqara arba'an, dia mematuk sebanyak 4 kali. La yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat Allah kecuali sedikit. Sebabnya apa? Malas tadi. Maka karakter salatnya orang munafik, 1 malas, 2 suka mengakhirkan waktu, 3 cepat, 4 tidak khusyuk sama sekali, 5 tertekan, nggak seneng ketika melakukannya, dia nggak bisa menikmati, sehingga ketika sholat kapan selesai, nggak bisa menikmati. Dia jadikan sholatnya itu seperti beban berat yang ingin segera dia lepaskan. Kalau di antara kita saat mengerjakan sholat 5 ini ada, segera diobati. Itu penyakit batin yang ada pada hati munafik. Karena munafik disebutkan oleh Allah cirinya untuk ibadah sholat mereka seperti ini keadaannya. Mungkin orang sekarang dia tidak melihat matahari, tapi dia lihat jam, nanti dulu, dolanan burung dulu ya, atau main game dulu, atau apa dulu, nanti, sampai akhirnya ketika waktu sholat mau habis, dia sholat dengan cara cepat. La yadhkurunallaha illa qalila, dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Makanya saya tekankan ya, ibu-ibu mungkin tidak wajib sholat di masjid secara berjamaah, tapi kalau Anda sholat isya, tolong jangan ditunda sampai ngantuk, Pak. Sehingga ketika sholat angap-angop terus, sholat tuh nguap terus, ini masya Allah. Loh kenapa kok? Ya udah ngantuk. Nah kenapa kamu tunda? Padahal memungkinkan dia sholat di awal waktu. Karena nanti dulu. Duh, katanya sholat isya diakhirkan kan lebih bagus. Diakhirkan lebih bagus kalau sergap, kalau serius, dalam keadaan seger. Kalau muka penuh ngantuk kayak gitu, jadinya ketika sholat rasanya apa? Beban berat. Kalau tidur dulu boleh nggak Pak? Makruh. Tidur sebelum sholat isya. Nabi SAW melarang seperti itu. Nah Rasulullah SAW anin naumi qabla al-isya wal hadithi ba'daha. Rasulullah SAW melarang tidur sebelum sholat isya dan ngobrol pasca sholat isya. Kenapa dilarang?
tidur sebelum isya, dikhawatirkan kelewatan, bablas sampai subuh dia nggak sholat isya. Kalau capek banget Pak, boleh, tapi harus pasang pengaman. Dia taruh alarm, dia pesan sama keluarganya, aku tak tidur dulu karena saya ngantuk sekali. Silahkan pasang pengaman, pesan ke istrinya, saya tak tidur dulu, nanti kalau nggak bangun-bangun tolong dimandikan, dikafani, disalatkan. Nggak bangun-bangun kok. Baik. Sebab seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW karena ini bisa menyebabkan orang jadi ketinggalan sholat atau bahkan meninggalkan sholat. Dan perlu dipahami bahwasanya sholat isya itu batas akhirnya sampai tengah malam. Sebagaimana keterangan Rasulullah SAW, waktul isya ila nisfil lailil awsat. Bahwasanya batas akhir waktu isya adalah sampai pertengahan malam. Tengah malam jam berapa Pak? Tergantung musim. Sehingga kalau sekarang maghrib sampai subuh Anda hitung berapa jam, tengahnya itulah kurang lebih batas akhir dari waktu isya. Ada sebagian di antara jamaah, saya Pak biasanya tidur dulu, bangun jam 2, sholat isya sekaligus tahajud. Masya Allah, bisa jadi ini talbis iblis. Yang lebih sesuai sunnah, kau kerjakan sholat isya sebelum tidur, kecuali kalau ada udzur tertentu. Baik. Nah, dari semua keterangan ini menunjukkan bahwasanya karakter malas itu melekat pada orang munafik. Kalau kita punya yang sama, berarti ada penyakit hati berupa penyakit kemunafikan dalam diri kita. Karena itulah para ulama melarang keras untuk melakukan praktek malas. Seperti Al-Imam Ar-Raghib, beliau pernah mengatakan, "Man ta'attala wa tabattala." Siapa yang malas-malasan, jadi kaum rebahan, insalaha minal insaniyah, berarti dia telah menurunkan derajatnya dari manusia, bal minal hayawanat, keturun jadi binatang. Bahkan kata beliau, bal minal hayawanat, dia telah menurunkan status dia dari makhluk bergerak ila jinsil mauta, jadi makhluk yang mati, benda yang tidak bergerak, enggak berfungsi. Wa man ta'awwadal kasal wa mala ila raha faqadar raha. Siapa yang membiasakan diri untuk nyantai-nyantai, jadi kaum rebahan, kemudian malas-malasan dengan alasan istirahat, maka dia kehilangan kesempatan untuk istirahat yang sejatinya. Siapa yang dia banyak beristirahat, maka akan kehilangan kesempatan untuk beristirahat yang sejatinya. Sebab surga itu didapatkan bukan dengan cara malas, tapi dengan cara apa? Penuh kesungguhan. Sehingga Nabi SAW ngasih motivasi orang untuk mendapatkan surga. Beliau mengatakan, wa'lam inna sil'atallahil ghaliyah, inna sil'atallahil ghaliyah. Sadarilah, barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu mahal. Untuk bisa mendapatkannya butuh perjuangan. Maka jangan jadi orang yang terlalu malas karena untuk sebuah harapan yang besar kau harus rajin. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Ar-Raghib. Karena itu Nabi SAW dalam salah satu doanya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau berlindung kepada Allah dari sifat apa? Malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ada dua penyebab kenapa manusia itu gagal beramal. Satu, ajiz, tidak mampu. Dua, kasal, tidak mau, malas. Al-ajiz wal kasal. Sehingga orang punya kemampuan tapi tidak punya kemauan, enggak terjadi. Punya kemauan tapi tidak punya kemampuan, tidak terjadi. Bergabung dua ini, amal terjadi. Al-ajiz tidak ada, al-kasal tidak ada, maka dia akan beramal. Karena itu Nabi SAW memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Karena dua ini penghalang orang untuk beribadah, untuk beramal. Kenapa dia nggak mau beramal? Dia nggak rajin beramal karena dia lemah, dia nggak punya kemampuan, dan yang kedua dia malas. Baik. Karena itu jamaah dimuliakan Allah, umumnya orang yang malas, ujung hayatnya, akhir dari hidupnya
lebih buruk dibandingkan yang rajin. Sehingga dalam salah satu zikir pagi sore yang kita baca, wa a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wa a'udzubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah minal kasal, dari penyakit malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Kenapa orang mengalami masa tua yang buruk? Buah dari malas. Sehingga saat dia masih produktif, dia nyantai, dia malas-malasan. Salah satu di antara ancaman yang akan dihadapi, kau akan bisa mendapatkan masa tua yang buruk. Baik, oleh karena itulah jamaah, pasang komitmen ya. Kenapa para nabi yang tertinggi diberi gelar ulul azmi? Azam itu apa? Azam itu apa? Hah? Tekad. Kenapa diberi gelar ulul azmi? Karena tekadnya luar biasa. Siap untuk menghadapi tantangan, bahkan sampai pada titik mengancam nyawa. Dan mereka nggak takut. Tekad mereka yang dipuji oleh Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar seperti sabarnya mereka. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebab amalan yang penuh perjuangan itu hanya sanggup untuk diemban oleh orang yang punya tekad. Inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya amalan-amalan ini adalah perkara yang bisa dilakukan oleh orang yang punya tekad. Kalau dia nggak punya tekad, mundur dia. Maka kenapa orang itu terkadang nggak berani melakukan amal A, terkadang nggak berani melakukan amal B? Karena dia tidak punya tekad. Baik, selanjutnya kita akan melihat beberapa fenomena orang yang malas. Bapak Ibu yang dimakan Allah, para ulama menjelaskan malas itu ada dua. Al-kaslu kaslan. Malas itu ada dua bentuk. Al-kaslu kisman. Yang pertama, malas menggunakan pikirannya. Malas mikir, Pak. Banyak di antara kita yang terjangkiti penyakit seperti ini, sehingga disuruh belajar bahasa Arab. Begitu ada pembukaan bahasa Arab gratis, kitabnya gratis, yang daftar ratusan. Masya Allah. Setelah itu gimana Pak? Sampailah huruf jer, suruh menghafalkan. Mundur satu, sampai selesai kitab tinggal 2 orang. Dibuka lagi kelas baru, pembukaan kelas baru bahasa Arab, yang daftar banyak. Mundur, tinggal 3 orang. Di sini juga kayak gitu Pak. Iya. Di Bekasi seperti itu? Sama berarti, di Jogja juga sama. Dan hampir di semua kota ternyata suasananya sama. Cuman anget di depan, tiba-tiba hilang. Kenapa? Males mikir. Sehingga belajar itu berat nggak Pak? Berat nggak Pak? Berat. Banyak orang yang ketika ditawari, ayo sekolah lagi, udah malas mikir saya. Menunjukkan kalau dia itu nggak pingin belajar, nggak pingin yang serius. Saya pingin yang nyantai-nyantai, kajian tematik yang umum, ustadznya lucu, bisa ketawa. Tapi kalau dikasih tugas harus serius, ngerjakan soal dan seterusnya, bubar. Andai kan misalnya kajian seperti ini Pak, ada tugas soal, kira-kira gimana? Ya, online aja ya. Karena orang tidak berani dengan tantangan seperti itu. Itulah yang disebut dengan malas mikir. Baik. Padahal Nabi SAW memotivasi, perbanyaklah untuk rajin mikir, sehingga beliau perintahkan kita thalabul ilmi dengan aneka sejuta keutamaan thalabul ilmi. Kurang apa Pak dalil tentang keutamaan belajar ilmu agama? Sehingga banyak sekali kita mendapatkan penekanan tentang ayo belajar dengan aneka keutamaan dalam belajar ilmu agama. Tapi kita masih malas untuk melakukannya, karena kita malas mikir. Pengennya yang belajar itu yang gampang-gampang. Apalagi mohon maaf, sudah merasa lanjut usia, tolong Pak Ustadz
materinya jangan berat-berat, saya sudah tua. Lah dulu bapak waktu masih muda kemana saja? Kok tiba-tiba datang setelah tua terus menyampaikan udzur gara-gara usia tua? Tua itu udzur nggak Pak untuk belajar Pak? Tua itu udzur nggak untuk belajar? Nggak ada alasan karena tua kemudian dia tidak mau serius belajar. Memang kemampuan manusia ketika belajar berbeda-beda, tapi semuanya punya tanggung jawab. Ayo serius untuk mikir pelajaran. Gunakan otakmu untuk mikir pelajaran, karena ini akan membuat kamu jadi lebih produktif. Kalau boleh kita petakan ya, apa yang menjadi beban pikiran manusia itu kan bisa kita bagi jadi dua Pak. Pertama, mikir ilmu. Mikir seperti ini akan membuat hamba jadi lebih produktif. Nabi SAW memotivasi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Keutamaan menuntut ilmu agama banyak sekali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa inna fadlal ulama wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama ahli warisnya para nabi. Kurang apa lagi? Yang kedua Pak, mikir masalah hidup Pak. Mikir utang, mikir beban keluarga, mikir kerjaan, mikir gesekan dengan orang, mikir cari utang. Mikir yang kedua ini bikin apa Pak? Kualitas manusia turun, sehingga dia jadi gampang stres, dia jadi gampang bingung. Baik, mikir yang kedua ini kita diajarkan serahkan kepada Allah. Maka ada konsep tawakal. Sehingga untuk mikir yang pertama kita diajak untuk memperbanyak, mikir yang kedua kalau bisa kau kurangi. Tapi kenyataannya masyarakat lebih suka mikir yang mana Pak? Masyarakat lebih suka mikir yang mana Pak? Sama-sama mikir kok. Itu Pak Ustadz kayaknya nggak punya masalah ya Pak. Bisa jadi jamaah, mereka yang sibuk mikir pelajaran, mikir menghafal hadis, mikir menghafalkan ayat Al-Quran, memikirkan apa yang harus disampaikan ketika pengajian, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala alihkan dia sehingga dia tidak lebih banyak pikiran menghadapi ujian hidup, karena dia sedang sibuk mikir pelajaran. Nah, sementara masyarakat umum yang nggak mau mikir pelajaran akhirnya diberi oleh Allah beban pikiran masalah hidup. Betul kayak gitu. Misalnya Anda saya kasih tugas ya, insya Allah pada sesi berikutnya saya akan datang ke sini dan semua jamaah yang ada di sini wajib hafal juz amma. Kira-kira yang bertahan berapa orang? Saya sudah males ya Pak mikir suruh menghafal Quran. Menghafal Quran itu butuh tenaga nggak Pak? Butuh Pak. Mikir menghafal Quran, wah itu jaganya yang susah. Hafal depan, belakang lupa. Hafal belakang, depan lupa. Sehingga teman-teman saudara kita adik-adik yang sekarang sedang berada di sekolah tahfidz Quran, mereka sedang melakukan kegiatan yang Anda nggak sanggup untuk melakukannya. Anda malas untuk menggunakan pikiran. Saya disuruh menghafal itu kok rasanya berat sekali, karena malas mikir. Disuruh belajar bahasa Arab rasanya berat, malas mikir. Dan banyak orang yang seperti itu. Sekarang untuk bisa kajian yang serius, orang mau belajar fokus, alhamdulillah sangat mudah. Kalau dulu kan harus datang ke pondok, sekarang kelas online banyak. Kira-kira yang ikut seperti itu Pak, mereka gimana Pak? Ada yang siap serius, dia nonton videonya sampai selesai, dia catetin, kemudian ikut ujian, dia hafalin dan seterusnya. Ada yang serius. Ada yang cuma daftar di awal 1-2 sesi, habis itu hilang. Saya punya program ANB Academy, itu 2 tahun ya. Dan ada sekolah muamalah ANB khusus fokus masalah muamalah, yang itu dibahas dalam waktu selama 32 pertemuan. Yang daftar banyak Pak, tapi yang sampai lulus hingga akhir kadang cuma 30%, ada yang 50%, banyak yang nggak ngikutin sampai selesai. Males ngerjain soal. Kenapa males ngerjain soal? Harus ngapalin, harus fokus belajar. Males dia. Terbukti bahasanya orang itu senang menikmati, tapi malas untuk memikirkan lebih serius.
Kajian seperti ini rame karena nggak butuh menghafal. Tidak ada ujian. Betul ya? Kalau dikasih ujian, bubar, muntaber, mundur tanpa berita. Tiba-tiba ngilang. Baik. Yang kedua ada malas badan. Malas fisik itu seperti orang malas untuk bergerak melakukan A, malas bergerak melakukan B. Diajak traweh, malas. Diajak puasa sunnah, malas. Diajak qiyamul lail, malas. Itu malas fisik. Dan manusia paling parah kalau sudah malas mikir, malas fisik. Dia belajar nggak seneng, fisiknya juga diajak ibadah, malas. Mau ambil bagian yang mana kamu ini? Oleh karena itulah, di sini kita akan sebutkan beberapa fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Kenapa mereka itu futur ketika belajar? Pertama, malas mikir tadi, Pak. Fenomena malas mikir. Jamaah, orang itu kalau sudah dalam posisi malas mikir, akhirnya kehidupan dia lebih banyak dipengaruhi oleh dua hal. Satu, hawa nafsu. Dua, akal. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menyampaikan peringatan, waspadai dengan orang yang lebih banyak menggunakan logika. Kata beliau, iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'u sunnah. Waspadalah dengan orang yang hanya menggunakan logika, ngomongnya hanya pakai logika, karena mereka itu musuh sunnah. Ayathumul ahaditsu ayyauha. Mereka kelelahan untuk menghafal hadis. Disuruh menghafal hadis nggak sanggup. Ayathumul ahaditsu ayyauha. Mereka keberatan untuk menghafal hadis. Fasu'ilu, tapi mereka ditanya karena punya status sosial di masyarakat. Fa'aftau bi ra'yihim, akhirnya mereka jawab nggak pakai dalil tapi pakai logika. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Fenomena dai seperti ini banyak, sehingga dia punya panggung tapi dia tidak punya bekal yang cukup untuk menyampaikan materi. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka hanya menggunakan akal-akalan. Mungkin dia bisa bicara baik, secara retorika bagus, dia belajar public speaking, tapi sangat disayangkan materinya kurang. Akhirnya yang dia sampaikan hanyalah logika. Kalau Anda datang hanya untuk mencari logika, kita rugi. Karena kita juga punya logika. Dan logika dia tidak lebih mulia daripada logika saya kalau hanya sama-sama logika. Kita juga sama-sama punya logika. Logika saya nggak kayak gitu ya mas, logika saya seperti ini. Loh, kamu harus ikut logika saya. Apa alasannya? Logika kamu tidak lebih mulia daripada logika saya. Beda dengan dalil. Logika kamu dengan dalil, oh jangan dibandingkan. Ini wahyu. Sehingga di posisi ini wahyu, sami'na wa ta'ana. Idza ja'al athar kafan nazar. Kalau sudah ada athar, sudah ada dalil, maka logika harus diam. Maka kita datang dalam rangka untuk mencari yang tidak bisa dilogika. Disitulah majelis ilmu ditegakkan. Kalau hanya sebatas nyari cara berlogika, sebenarnya semua manusia punya kemampuan berlogika. Baik. Yang kedua, ada orang kalau malas mikir, maka dia akan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sehingga saat dia diajak untuk serius belajar, udahlah jadi muslim jangan terlalu repot. Yang gampang-gampang saja. Kamu kok susah toh hidupnya? Islam itu agama yang mudah. Islam itu agama mudah. Selalu seperti itu. Ya mudah tapi jangan disepelekan. Sehingga kalau menggampangkan itu pelanggaran. Karena kenyataannya banyak orang yang ketika diajak untuk serius, mereka beralasan dengan apa? Jangan mempersulit diri sendiri. Fenomena ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis tentang keberadaan orang malas di akhir zaman. Rasulullah SAW pernah menyebutkan. Coba saya bacakan hadisnya ya. Yushiku ayyaqudar rajulu muttaki'an ala arikati. Nanti akan ada
Orang yang cuman hidupnya itu nyender-nyender di atas dipan, isinya cuman nyantai karo ngudut rokok ya. Jadi hidupnya hidup yang nyantai, udahlah santai saja ada. Yuhaditsu bihaditsin min hadithi, saat disampaikan hadis kepadanya, fayaqulu, dia mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah, kita cukup Al-Quran saja. Di antara kita ada Al-Quran, kita cukup Al-Quran saja. Fama wajadtum min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Yang dihalalkan Quran ya kita halalkan, yang diharamkan Quran kita haramkan. Sok berlagak bicara atas nama Quran, padahal dia disampaikan hadis Nabi SAW tapi menolak untuk dia seriusi. Karena alasan apa? Udahlah cukup Quran saja. Maka kalau ada orang yang bilang akeh wong apal Quran hadise, itu sebenarnya ngeritik siapa? Ngeritik mereka yang suka belajar-belajar itu. Ini dianggap sebagai orang yang terlalu membebani dirinya. Ya. Kayaknya di Bekasi jarang gitu. Kalau di Jogja, Jawa Timur banyak. Baik. Karena dia nggak suka dengan orang yang serius belajar, menghafalkan. Padahal sumber ilmu dari mana? Wahyu. Baik. Ini fenomena yang pertama. Orang yang takut mikir. Manusia kalau sudah kekurangan bekal dengan dalil, maka dia akan dikendalikan oleh akal dan hawa nafsu. Sudah masuk Isya? Kurang berapa menit? Pas. Baik, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu, baru selanjutnya akan kita bacakan fenomena berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba adi da'wati tam wassalatil qa'imah adi Muhammadanil wasilatu wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada salah satu teman kami yang dia kuliah di Saudi dan sering jadi asisten para masyayikh, baik untuk memberi ta'liq buku-buku beliau atau menyusun dan merapikan buku beliau. Jadi beliau cerita, ada banyak pensiunan Saudi, orang-orang yang sudah pensiun, begitu beliau sudah purna, itu datang ke ulama. Ngapain? Belajar. Sehingga dia merasa, saya dulu waktu masih muda saya kehilangan kesempatan. Saya nggak mondok seperti yang lain. Saya tidak kuliah ilmu agama fokus seperti yang lain. Maka begitu dia pensiun, dia mondok di usia pensiun. Ya, mungkin sekitar 58 atau 56 tahun, kurang lebih sama seperti usia pensiun di tempat kita. Sehingga mereka mengejar ketertinggalan, karena dulu saya aktif dengan kegiatan kerja, tidak bisa mondok waktu kerja. Sekarang saya sudah tidak kerja, saya pensiun, saya ganti waktu pensiun untuk belajar. Kayaknya budaya seperti ini nggak ada di tempat kita. Sehingga barangkali bapak-bapak yang sudah dalam posisi nggak ada aktivitas kerja, kadang-kadang orang terus ketakutan, pensiun mau ngapain? Pensiun mondok, Pak. Kok bingung? Insya Allah masih banyak kegiatan produktif bagi seorang muslim. Ketertinggalan yang dulu belum sempat Bapak lakukan. Waktu anak-anak muda sedang belajar, Bapak kerja. Sekarang gantian, saya sudah selesai kerja, pensiunannya dipakai untuk modal belajar. Kalau bisa seperti itu, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan suasana orang-orang tua yang belajar lebih bisa disemangati lagi. Baik. Selanjutnya, ada fenomena manusia kenapa takut belajar? Karena dia takut melihat adanya perbedaan pendapat. Sehingga terkadang saat dia belajar, loh, ini Ustadz ngomong A, Ustadz itu ngomong B, ini ngomong C, yang benar mana sih ini kok? Bingung saya. Udahlah, nggak usah belajar aja. Mutung dia. Begitu dia mutung, jadi orang bodoh selamanya. Ada nggak kayak gitu, Pak? Banyak. Sehingga dia takut ketika berhadapan dengan adanya perbedaan pendapat. Kita sampaikan kepada beliau, Pak, perbedaan pendapat ini sudah ada sebelum Bapak lahir, Pak. Itu sebuah kenyataan yang tidak mungkin Bapak hindari. Maka hadapi kenyataan itu apa adanya. Anda lahir dimanapun, di lingkungan itu ada sebuah realita yang harus Anda hadapi. Saya nggak mau lahir di Indonesia. Nah, Anda mau pilih negara mana? Katanya kalau di Arab Saudi begitu lahir langsung dikasih uang sekian. Di sini bayi lahir nanggung utang sekian. Loh, tapi kan kamu nggak bisa milih orang tua. Kamu nggak bisa milih lingkungan. Sudahlah, lupakan saja itu. Yang lebih penting adalah dimanapun kau berada, berusahalah untuk menghadapi tantangan yang ada. Adanya perbedaan pendapat itu kenyataan yang tidak mungkin kita hilangkan. Bapak kalau mau menghilangkan mazhab mustahil. Ini kenapa sih Mas? Yang ini kunut, ini nggak kunut. Yang ini bilang kunut nggak boleh. Yang ini bilang kalau nggak kunut batal sholatnya. Saya benar yang mana Mas ini?
udahlah nggak sholat subuh saja. Malah ciloko nek kayak gini. Ini contoh orang yang dia gagal dalam memahami perbedaan sehingga dia takut ketika melihat adanya perbedaan itu sampai kemudian membuat dia mutung, terus dia tinggalkan kegiatan belajar. Kesalahan ini, Pak. Yang benar gimana, Pak? Baik. Perbedaan ini sebuah kenyataan satu yang harus Anda hadapi, nggak mungkin Anda hilangkan. Sudah? Dan kita punya tanggung jawab ketika melihat adanya perbedaan itu. Yang pertama, bahwa Anda harus berusaha untuk memilih mana yang lebih mendekati kebenaran sebisanya. Sebisanya itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Bagi mereka yang bisa membaca dalil dan bisa memahami bagaimana cara ulama menyimpulkan dalil, dia punya tanggung jawab yang lebih. Tapi bagi mereka yang tidak punya kemampuan itu, saya kalau disuruh membaca penjelasan ustadz siapa begitu, keterangan dalilnya ini, kaidah fikihnya ini, terus cara menyimpulkannya gini, bingung saya, Pak. Udahlah saya simpulkan saja. Kesimpulannya apa? Halal atau haram? Orang ada yang membaca bukunya Ustadz Irwandi, dia, Harta Haram dalam Muamalah Kontemporer. Dia cuma baca kesimpulan. Yang ada di tengah tidak dia baca, karena dia nggak suka memikirkan proses bagaimana ulama bisa mendapatkan kesimpulan hukum. Dia nggak suka mikir yang kayak gitu. Nah, belum lagi ketika dia menjumpai adanya perbedaan. Ustadz ini bilang boleh, ustadz ini bilang nggak boleh. Sudah, Bapak hadapi saja perbedaan itu sebagai ujian hidup Bapak. Selanjutnya, pilih pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Sudah, Bapak tentukan pilihan pendapat itu semampunya. Kalau nggak mampu mempertimbangkan alasan, maka Anda bisa gunakan pertimbangan orangnya. Ketika objektif tidak bisa, beralih ke subjektif. Sudah, Bapak lebih yakin ustadz yang mana? Oh, saya lebih yakin yang doktor nih, Pak. Baik, silakan Bapak ikut beliau. Tapi latar belakangnya karena apa? Ingin bertakwa sebisanya. Bukan karena kayaknya ini yang paling cocok buat saya. Itu beda lagi kalau gitu. Bukan karena masalah lebih sesuai dengan kepentingannya, tapi dia meyakini semoga ini yang lebih mendekati kebenaran. Jika seperti ini yang dilakukan, insya Allah beliau telah menggugurkan kewajiban. Sudah? Kemudian yang ketiga, konsekuensi memilih pendapat itu adalah menyalahkan pendapat yang lain. Saya nggak cocok dengan pendapat itu. Bagi saya ini yang benar. Dan menyalahkan itu boleh, tapi yang nggak boleh caci maki. Dua ini berbeda ya, Pak. Kok kamu menyalahkan pendapat orang? Nah, konsekuensi saya membenarkan pendapat A kan berarti saya menilai pendapat B salah. Karena tidak mungkin A yang benar. Bagi saya A benar, B juga benar. Ini gimana sih, Pak? Bertentangan kok dua-duanya dinilai benar. Itu tidak mungkin. Akal manusia akan menolak ketika ada dua hal yang bertentangan tapi nilainya sama. Akal akan menolak. Sehingga misalnya Bapak mengambil pendapat mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah bagi imam itu dianjurkan. Maka konsekuensinya apa? Anda menilai salah ketika imam tidak mengeraskan bacaan basmalah. Kunut subuh bagi saya pendapat yang benar. Sebagai konsekuensinya Anda akan menyalahkan yang tidak kunut subuh. Menyalahkan di sini boleh nggak, Pak? Itu sebagai konsekuensi Anda memilih pendapat yang satu. Karena nggak mungkin antara A dan B yang itu bertentangan nilainya sama-sama benar, itu tidak mungkin. Loh, katanya nggak boleh menyalahkan. Siapa yang bilang nggak boleh menyalahkan? Yang nggak boleh caci maki. Kalau mencaci maki, menghina, menjelek-jelekkan, nah ini yang dilarang. Kita berada dalam lingkaran khilaf, perbedaan pendapat. Silakan Anda pilih dan Anda tinggalkan pendapat yang menurut Anda lemah, tapi tidak boleh mencaci maki pendapat yang lain. Dipahami ya? Kecuali kalau terjadi penyimpangan. Kalau terjadi penyimpangan, ya, misalnya ini jelas menyimpang. Nikah mut'ah itu ibadah. Apa ini, Pak? Jelas apa? Penyimpangan. Nah, itu boleh diingkari. Sebab nikah mut'ah itu hakikatnya zina. Baik, fenomena berikutnya. Ada orang yang terlalu sayang dengan badannya.
Sehingga dia takut, nanti kalau puasa sakit gimana? Yang puasa itu banyak Pak dan sehat walafiat. Nanti kalau umroh saya sakit gimana? Yang umroh itu ribuan dan mereka sehat walafiat. Nanti kalau saya tawaf tiba-tiba saya kesandung, ya sudahlah, terlalu banyak pertimbangan, gak usah ikut aja. Ada kan orang yang seperti itu Pak? Dia ketakutan dengan badannya. Ini orang baru diajak melakukan ibadah yang tidak sampai bersinggungan dengan senjata. Coba kalau orang ini hidup di zaman sahabat, diajak oleh Nabi SAW berjihad, mundur paling jauh. Nanti kalau saya mati gimana? Istri saya belum siap jadi janda. Tenang saja, sudah ada calon penggantinya. Masya Allah. Sehingga ada orang yang terlalu menyayangi fisiknya, sehingga adalah saya butuh banyak istirahat, saya punya. Pak, kalau seperti ini caranya Bapak dipengaruhi oleh setan untuk jadi pemalas. Karena itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim pernah disampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, ada fulan yang dia itu tidur, bangun-bangun sudah sholat, bangun-bangun sudah adzan subuh. Bangun subuh Pak ini Pak ya, bukan bangun jauh setelah subuh Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Dzalika rajulun balas syaitanu fi udhunai. Itu adalah orang yang telinganya dikencingi setan. Telinganya dikencingi setan. Dia dibuat lengket dengan kasur karena dia khawatir nanti kalau saya bangun tahajud saya takut pusing. Nah, baru takut pusing kok. Membuat prediksi sesuatu, takut dengan resiko fisik, sampai membuat orang meninggalkan yang wajib, dosa. Kemarin ada pertanyaan, boleh nggak Pak pekerja keras itu tidak puasa Ramadan? Kenapa? Ya kan dia kerja keras Pak. Kalau nggak kerja terus berusaha untuk puasa, ya dia makan apa? Pendapatan dia sehari paling 100.000, 200.000 habis, nggak punya tabungan. Baik, tidak ada dalam keterangan di syariat kita kerja sebagai salah satu udzur boleh tidak puasa. Adanya faman kana minkum maridon au ala safar. Siapa yang sakit di antara kalian atau yang sedang safar. Kerja itu bukan udzur syar'i untuk meninggalkan puasa. Tapi Pak, kalau dia kerja dia nggak kuat. Terus ya dari pagi dia nggak puasa. Ini salah. Kenapa dari pagi dia nggak puasa? Dia belum kerja. Karena prediksi dia nanti siang kalau kerja nggak kuat. Mas, baru prediksi, jangan dipakai acuan. Kan itu baru sebatas prediksi, ketakutan, jangan-jangan nanti tidak kuat. Akhirnya dari subuh dia nggak puasa, udah nggak sahur, udah nggak ada niat puasa. Ya ini pelanggaran. Padahal tidak puasa Ramadan tanpa uzur bagi mereka yang wajib puasa hukumnya dosa besar. Nabi SAW pernah bermimpi. Dalam mimpi itu beliau diperlihatkan aneka kejadian aneh. Di antaranya adalah ada orang yang dijungkir oleh Allah ala arakibihim. Arakib, Bapak lihat, orang jual sate Pak, dagingnya diapain Pak? Ditusuk. Di mana Pak? Di tendon ya, digantung. Maka Bapak pegang tumit Pak, di atasnya itu ada tendon, ditusuk di situ. Mu'allaqatun ala arakibihim, dia dijungkir dengan ditusuk arakibnya, ditusuk tendonnya. Musyaqqaqatan asdaquhum, pipinya robek sampai belakang. Tasilu minhu daman, mengalir darah. Ketika Nabi SAW tanya, siapa mereka? Alladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak puasa, berbuka sebelum waktunya, membatalkan puasanya sebelum waktunya. Ini dari pagi puasa terus dia batalkan sebelum waktunya tanpa uzur. Hukumannya kayak gitu. Apalagi yang dari awal tidak punya niat puasa. Maka para pekerja keras, driver ojol misalnya, atau kuli bangunan atau apapun, Anda tidak boleh secara sengaja dari awal berniat tidak puasa. Puasa dulu udah, terus dipakai kerja. Nanti sampai titik terakhir misalnya, Pak, sampai asar saya sudah nggak sanggup Pak, atau sampai jam 2 saya sudah nggak sanggup. Baik,
pendapatan kamu sampai jam 2 kira-kira cukup nggak untuk hari ini? Ya nggak boleh Pak. Kalau kerja sampai jam 2 saya nggak dapat apa-apa. Misalnya ya. Atau kalau dia ojol sampai jam 2, ya baru dapat 70.000. Cukup nggak itu untuk biaya hidup kamu? Insya Allah cukup. Nanti buka puasa di Dugo Bima gratis Pak. Masya Allah. Ya mungkin ada gratisan sambil bawa pulang apa yang masih tersisa ya. Kalau sampai pada titik dia nggak cukup, dia boleh minta zakat. Sehingga dia tetap harus puasa Ramadan. Kemudian batasi kerja dia sampai dia nggak sanggup untuk melanjutkan. Anda berhenti di situ. Kalau pendapatannya kurang, solusinya apa? Minta zakat. Intinya sebatas prediksi tidak kuat, tidak boleh jadi alasan untuk tidak beribadah. Karena baru sifatnya prediksi. Baik. Selanjutnya, fenomena yang membuat orang malas untuk belajar dan malas untuk ibadah adalah lepas komunitas. Sebagian orang termotivasi karena masalah komunitas. Kita sudah sering mendengarkan itu. Makanya ada istilah as-sahibu sahib. Teman itu punya kemampuan untuk nyeret. Sebagaimana teman bisa nyeret ke surga, teman juga bisa nyeret ke neraka. Maka berikan teman pergaulan yang baik untuk diri Anda, karena mereka bisa jadi memberi pengaruh yang lebih kuat dibandingkan ustadz. Ustadz ngasih nasihat gak mempan karena dipengaruhi oleh teman. Maka nasihat Al-Quran dan hadis bisa jadi akan dia tolak gara-gara pengaruh bisikan teman. Salah teman sama halnya dia salah untuk memberikan pengaruh bagi hidupnya. Baik. Di posisi inilah maka bergabung dengan komunitas orang soleh salah satu di antara cara untuk mempertahankan istiqomah. Dan banyak sekali ya beberapa orang tua yang salah komunitas sampai pada titik su'ul khotimah. Saya punya cerita, ada bapak-bapak yang usianya sudah lanjut. Waktu curhat dari istrinya disampaikan ke saya, itu mungkin usianya sekitar 65 atau 66. Suaminya ini dulunya orang soleh, rajin ke masjid, buka masjid, adzan, ngimami dan seterusnya. Sampai terjadilah pandemi sehingga sholat di rumah, masjid ditutup. Nah, musim pandemi itu ada tren hobi yang lagi naik, sepedaan. Awalnya beliau sepedaan hanya untuk olahraga, lama-lama ikut komunitas sepedaan. Komunitas sepedaannya ini laki perempuan campur. Itulah yang mengawali dia, kemudian ketertarikan dia dengan komunitas tadi. Akhirnya pulangnya sampai malam, kadang makan-makan di mana, joget bareng dan seterusnya. Yang dulu soleh sekarang lambat laun berganti arah. Waliyadzubillah, Pak. Maka mungkin saja ya ada orang yang dekat dengan orang lain gara-gara sama merek kendaraan, sehingga dipengaruhi oleh yang lain. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan perbanyaklah berlindung kepada Allah dari sifat malas, karena ini yang paling banyak menghalangi manusia untuk taat kepada Allah dan melakukan kegiatan ibadah. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum tidak sengaja tertidur saat khutbah Jumat berlangsung? Masya Allah. Tertidur saat khutbah Jumat itu sengaja atau tidak sengaja? Jika bisa disiapkan sebelum Jumatan, siapkan. Misalnya saya biasanya kalau Jumatan itu selalu ngantuk. Baik, Bapak bisa nggak Pak? Misalnya jam 11 tidur dulu 15 menit atau 20 menit. Setelah itu baru berangkat Jumatan. Jadi mungkin mandi dulu, setelah bersih tidur sebentar, terus berangkat Jumatan. Jika itu bagi Bapak merasa aman untuk bisa tidak tidur ketika Jumatan, lakukan setengah 12 misalnya, atau setengah 11 tidur dulu. Ya tentu saja harus pakai pengaman ya. Nanti babas bangun jam 1. Musibah ini. Tidur ketika mendengarkan khutbah itu dicela keras oleh para sahabat.
Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh ulama tabi'in. Yaquluna fihim qaulan syadida. Para sahabat itu kalau sudah berhadapan dengan, atau melihat kasus orang tidur ketika Jumatan, mereka ngasih peringatan keras. Wa qalu, mereka mengatakan, mathaluhum kamathali sariyatin akhfaku. Perumpamaan orang yang tidur ketika Jumatan itu seperti pasukan yang gagal. Dia berangkat nggak dapat apa-apa, ghanimah nggak dapat, kemudian tawanan nggak dapat, pahala nggak dapat, seperti pasukan yang gagal. Maka orang Jumatan kok sampai di lokasi dia tidur seperti pasukan yang gagal. Ya, walaupun tidak sampai menyebabkan Jumatan batal, tapi tidur ketika Jumatan menandakan kalau yang bersangkutan tidak menghargai khutbah. Kalau memang khutbah itu ilmu, dengarkan dengan maksimal. Lebih parah mana? Meninggalkan khutbah dan orang khutbah ditinggal tidur. Dulu para sahabat mengalami kejadian. Pada saat mereka sedang di depan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada kafilah dagang. Lalu mereka bubar mendatangi pedagang tadi. Watarakuka qaima, dan mereka meninggalkanmu wahai Muhammad dalam posisi berdiri. Nabi berkhutbah ditinggal. Yang bertahan kurang lebih hanya 12 orang. Yang bertahan kurang lebih hanya 12 orang. Yang lain kemana? Bubar mendatangi dagangan tadi. Dan ini contoh praktek yang dicela dalam Al-Quran. Maka bisa jadi dalam satu masjid tidur semua, tinggal 12 orang. Masya Allah. Subhanallah. Baik, oleh karena itu usahakan tidak tidur ketika mendengarkan khutbah. Artinya tidur ketika mendengarkan khutbah ini jangan dianggap remeh. Itu hal yang memalukan di zaman para sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada seorang ASN diketahui melakukan praktek suap, ikut serta dalam jual beli jabatan, sering mendatangi dukun abah haji untuk memperlancar semua urusannya. Bagaimana gaji yang dia dapatkan setiap bulannya? Kalau kerjanya kerja yang benar dan dia mendapatkan gaji dari kerjaan yang benar tadi, insya Allah gajinya tetap halal. Cuman praktek dia dengan datang ke dukun dan seterusnya, ya, bisa jadi membuat dia keluar dari agama. Dan aneka suap yang dia lakukan ini membuktikan bahwasanya orang yang rusak akidahnya, dia tidak akan malu untuk melakukan maksiat yang di bawah kerusakan akidah, seperti mengambil harta haram, kemudian melakukan praktek penipuan dan manipulasi dan seterusnya. Karena itulah perbaikan sistem kerja yang rusak bisa dimulai dari perbaikan akidah. Orang kalau akidahnya baik, tauhidnya baik, akidahnya baik, dia akan lebih mudah untuk diingatkan kembali kepada aturan Allah. Saya pensiunan pegawai negeri, saya usaha dagang. Kemudian kalau kita tak punya uang, ambil dagangannya, tidak punya uang, kita ambil keuntungannya. Lalu istri marah kepada saya. Apakah uang yang saya ambil haram? Karena kalau ngomong kepada istri dimarahi. Kemudian saya diam-diam ambil. Ya, ini duitnya siapa? Duit bapak atau duit istri? Kalau usaha itu adalah modal dari uang bapak pribadi, ya sebenarnya istri bapak tidak berhak untuk marah. Tapi kalau modal itu berasal dari uang istri bapak, ya berarti Anda harus izin kepada yang memiliki. Wallahu a'lam. Kalau menguap, tutup mulut, apakah kita baca takbir? Ya, coba tutup mulut, menguap, baca takbir, bisa nggak? Mungkin maksud beliau setelah menguap, tidak ada bacaan khusus setelah menguap, sehingga orang kalau menguap ya sudah selesai. Yang ada bacaan apa? Bersin. Kalau bersin baca apa? Alhamdulillah. Dan Allah menyukai bersin, benci menguap. Karena menguap itu tanda malas.
Sedangkan bersin tanda brigas. Sehingga orang yang seger, semangat, itu seger badannya, diantaranya ditandai oleh bersin. Baik. Bolehkah kita puasa sikat gigi pakai odol? Apakah batal puasanya? Diperbolehkan untuk gosok gigi ketika puasa sebelum masuk siang hari. Bagaimana kalau setelah masuk siang hari? Setelah masuk siang hari, masuk pertengahan siang, duhur ke atas, sebagian ulama memakruhkan untuk sikat gigi. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, la khulufu fammis sha'im atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Namun pendapat yang lebih kuat, hadis ini bukan motivasi untuk mempertahankan bau mulut. Tapi maksud hadis ini adalah karena pengaruh dari perut yang kosong dan mulut yang kering sebab tidak minum akan membuat orang ketika tenggorokannya kering, jadi dia keluar bau mulut. Sudah? Bukan berarti membiarkan mulut kotor. Oleh karena itu kebersihan gigi tetap boleh dijaga dan tidak membatalkan puasa. Pembahasan berikutnya, boleh nggak Pak pakai pasta gigi? Yang pasta gigi itu ada rasanya. Yang bermasalah di rasa. Karena ngicipi makanan itu diperbolehkan karena ada kebutuhan, dan yang namanya ngicipi itu kan sedikit sebentar ya, sedikit dan sebentar, sehingga begitu sudah kelihatan rasanya terus diludahkan. Nah, sementara pasta gigi itu diratain ke seluruh mulut, habis digosoi sampai rata ke semua giginya, terus dia kumur-kumur, jadi rasa itu menyeluruh ke seluruh mulut. Nah, seperti ini jadinya dia melakukan melebihi dari yang diizinkan. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang masalah mencicipi makanan ketika puasa, dan beliau mengatakan la ba'sa ayyadhuqa at-ta'am aw syai'a ma lam yadkhul fi jawfi. Tidak masalah seseorang itu mencicipi makanan atau benda apapun selama tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan, sehingga sifatnya hanya mencicipi karena ada fungsi untuk ngecek rasa. Nah, tapi kalau pasta gigi beda ya, tadi sampai satu mulutnya diratain kena manisnya pasta gigi. Maka kami sarankan Anda gosok gigi saat puasa tanpa pasta gigi, kecuali kalau habis sahur sebelum masuk subuh. Nah, itu silahkan dibersihkan dulu giginya pakai pasta gigi sebelum masuk subuh. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana menguatkan hati agar tidak terfitnah oleh HP yang banyak sekali menjerumuskan manusia kepada kemalasan, bahkan tidak hanya malas, maksiat? Maka kami sarankan kalau sudah waktunya tidur, HP dijauhkan dari tempat tidur, kecuali kalau Anda fungsikan untuk alarm ya, sehingga matikan internet, insya Allah lebih aman. Karena sebelum tidur scroll itu biasanya nggak terasa jam berapa Pak? Hah? Jam 12, Masya Allah. Ada yang jam 1, setengah 1, jam setengah 12 baru tidur. Hanya scroll, nggak bisa tidur ya Pak. Nggak bisa tidur sholat. Kalau sholat ngantuk Pak. Lagi mana enaknya? Sehingga Anda amankan ya. Jadi godaan kita untuk megang HP kan kuat, maka sebaiknya Anda taruh di samping agak jauh, matikan HP-nya, sudah, tinggal tidur. Mengajak anak mengikuti kajian, sebaiknya duduk depan atau belakang? Hukumnya bagaimana? Kalau hukum boleh depan dan belakang. Cuman mungkin maksud penanya adalah mengkritisi yang bawa anak. Jika anaknya tidak bisa diajak untuk diam, maka sebaiknya Anda berposisi di belakang. Kan kadang ada model anak yang suka jalan keluar masuk nyari bapaknya, nyari ibunya. Sudah, bapaknya di belakang saja biar tidak sering ganggu orang yang sedang fokus kajian. Tapi kalau anaknya bisa diajak tenang,
bolehlah silahkan diajak di depan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghadapi dan mengatasi kondisi futur ya apabila sedang melanda, dan apa amalan agar terhindar dari futur? Ya kajian tadi itu. Tergantung bentuk futurnya. Kita sudah sebutkan beberapa contoh ya. Ada yang takut mikir, malas mikir. Terus ada apa lagi Pak? Malas gerak. Ada yang malas ini. Beragam warna futur. Baik, ada satu hadis yang barangkali bisa kita jadikan sebagai solusi dalam masalah ini. Dari Abdullah bin Busr. Seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat." Ya Rasulullah, syariat Islam itu sudah banyak sekali. Fadullani ala amalin atasabbathu bihi. Maka tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa saya rutinkan agar lebih ringan menjalankan syariat Islam. Lalu Nabi SAW menyampaikan satu pesan, la yazalu lisanuka rutban bi dzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Sehingga cara yang diajarkan Nabi SAW agar dia bisa ringan menjalankan syariat Islam apa? Biasakan zikir. Apa hubungannya Pak? Membiasakan nyebut nama Allah dalam setiap keadaan, dermimil zikir, membasahi lisan dengan zikir, itu akan membuat kita terbangun rasa cinta kepada Allah. Karena dengan pembiasaan lisan diharapkan nanti bisa mempengaruhi batin. Ada istilah kalau sering disebut akan membuat orang jadi mencintai. Witing trisno jalaran soko sutrisno. Jalaran soko kulino. Witing trisno jalaran rano wong liya. Jadi kenapa orang bisa mencintai? Karena dia sering menyebut. Maka sering menyebut nama Allah, ini cara untuk membangkitkan rasa cinta kepada Allah. Nah, ketika seseorang cintanya kepada Allah itu besar, akan lebih ringan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sehingga dia senang sholat, dia senang puasa, karena ini ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Mohon nasihat buat kami yang susah membangunkan anak kami sholat subuh. Coba diajak tidur di masjid. Kalau anaknya laki-laki, sesekali Pak ya, kalau Bapak lagi libur kerja hari Sabtu atau Ahad ya. Anaknya di usia SMP Pak, atau usia SMA. Baik, pas libur Bapak ajak anak Bapak tidur di pondok. Cari pondok tahfidz yang kira-kira bisa dijangkau, minta izin, boleh nggak kami tidur semalam di sini. Mereka anak-anak seusia dengan anak Bapak, bangun jam 3, terus mereka tahajud. Anak Bapak mungkin akan melihat, seusia dengan dia, itu temanmu, bahkan adik kelasmu, dia bangun jam 3, lalu mereka tahajud. Habis tahajud, mereka sholat subuh berjamaah. Setelah itu nggak tidur, mereka murojaah, setoran hafalan. Habis itu mereka kegiatan nih, biar dia melihat. Apa kamu nggak malu sama mereka? Ya mudah-mudahan dengan cara ekstrim seperti ini membuat dia bisa lebih terpengaruh untuk tergerak hatinya, minimal bisa bangun subuh. Wallahu a'lam. Bagaimana cara untuk mengasah pikiran kita agar raga kita cepat tergerak dan rutin membaca buku yang bermanfaat? Rajin beli buku tapi malas membacanya. Masya Allah. Sama. Sehingga banyak orang yang hanya pinter koleksi tapi tidak menikmati isi. Saya punya beberapa buku yang saya tulis, dan cara untuk membantu agar jamaah baca adalah dibacakan. Karena kita yakin mereka nggak bakalan baca, beli sudah simpan aja. Nah, dibacakan di mana Pak? Ya kajian bedah buku itu. Dengan cara demikian maka terpaksa dia akan, kalau ikut kajian ya, membaca isinya, walaupun hanya dalam satu sesi
bedah buku. Sudah, lanjutannya mungkin masih banyak yang belum dibaca. Mudah-mudahan nanti di rumah masih ada keinginan untuk baca. Dan secara umum antara buku terjemah dengan tulisan asli itu berbeda rasa, Pak. Saya membaca beberapa buku terjemah sulit untuk dipahami. Ya, kalau bagi yang sudah bisa bahasa Arab, bisa langsung baca teks asli bahasa Arab. Kalau nggak bisa, Pak, Anda mungkin baca buku-buku karya para asatidzah, bukunya Ustadz Yazid, Ustadz Firanda. Itu ternyata lebih bisa memahamkan daripada terjemahan. Bukan masalah tingkatan kualitas ya. Ya, bukunya para ulama barangkali kita akui kehebatannya. Cuman masalahnya ketika sudah diterjemahkan rasanya kurang. Itu ibarat masakan keluar dari dapur asli dijual di luar negeri. Akhirnya gimana? Habis masuk kulkas 1, kulkas 2 dipanasi, kulkas lagi dipanasi, kulkas lagi. Rasanya hilang. Maka kalau Anda bisa baca asli lebih bagus. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan ada hadiah, insyaallah. Di sini hadiahnya kekinian ya, bukan buku lagi. Karena yakin nggak dibaca bukunya. Kalau ini kan pasti dibaca ini. Baik. Khusus yang usianya 60 plus, yang boleh angkat tangan ya. Yang 60 plus hafal surat Al-Baqarah. Yang 60 plus hafal juz ammah. 60 plus hafal juz ammah. Angkat tangan. Hafal juz ammah. Insyaallah usia berapa, Pak? 62, Masya Allah. Dapat tadi. Alhamdulillah. Baik. Dapat tadi ya. Yang 50 plus 50 plus hafal juz 29. Udah mulai berat ini. Enggak ada? 50 plus hafal juz amma. 50 plus. Usia berapa, Pak? 53. Bapak? 52. Masya Allah. 2 orang dapat hadiah. Hah? Mau dites? Ini kuis kejujuran. Ini berani angkat tangan berarti beliau siap bertanggung jawab. Baik. Yang hafal 10 hadis. 10 hadis. Anak-anak banyak. Arba'in Nawawi ada yang hafal? Ada. Wah, berat ya. Baik. Ada yang punya bukunya Ustadz Erwandi, Harta Haram Kontemporer, yang punya, angkat tangan. Baik, punya ya. Tugasnya, yang sanggup menghatamkan buku itu sebulan. Sanggup menghatamkan buku itu sebulan. Sanggup? Baik, dapat hadiah langsung. Mulai dari hari ini, bulan depan harus hatam. Ada lagi? Ini tantangannya. Bapak ya, sanggup. Masya Allah. Nah, sudah habis, Pak. Alhamdulillah. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.